Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh datang, hampiri tahta kasih karunia, bawa ucapan syukur kami untuk hari yang Kau beri Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan ku jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
yang tak pernah habis. Kami menyembah-Mu, naikkan syukur bagi-Mu. Kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, Allah yang kudus. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur dengan segenap hati. Kami mau memuji-Mu, tinggikan nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang layak terima pujian. Kau dahsyat, Kau ajaib dalam segala yang Kau perbuat. Yesus, Kau mulia, Kau layak disembah, Allah yang kudus, yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap sama, tak berubah kuasa-Mu, tak berubah kuasa-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu, sekarang,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau layak disembah. Kau Tuhan yang dahsyat, Kau tak tergoyahkan. Yesus, Yesus, kami menyembah Kau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Oh, syaralalamo, hilalalaya, ralalaya, hilalalamo, hilalalaya, ralalaya, ralamo, hilalalaya, lelelelelele, hilalalalalalamo, hilalalaya, lelelelelelele, syaralababababababa, hilalalaya, ralalamo. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Allah yang dahsyat dalam segala perbuatannya. Yesus, hilalalababababababa, hila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 , sheyelelelele, hilababababababababa.
Wajah itu ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terpaku dan ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ingin mengenalmu, kami ingin dekat denganmu, sebab Kau yang terindah, Kau yang termanis, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu, kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, Kau baik. Dalam hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami penyembahan bagi-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin, amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Satu hati kami akan naikkan doa syafaat kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan pagi hari ini. Kami sangat bersyukur atas segala anugerah penyertaan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sesungguhnya yang terbaik Tuhan sudah nyatakan, bahkan Tuhan menuntun hidup kami untuk semakin baik karena rencana Tuhan juga baik di dalam hidup kami. Ajar kepada kami jemaat Tuhan untuk menjadikan hidup ini sebagai sebuah penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang kami jalani bukanlah hidup yang biasa, tetapi hidup ini adalah hidup karena anugerah, hidup untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kami mengawali segala aktivitas, kami minta berkat penyertaan Tuhan. Kami minta blessing-Mu Tuhan. Ketika kami berpergian, kami bekerja, dimanapun kami berada sepanjang hari ini, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, dan Tuhan membuka pintu-pintu bagi segala pergumulan, tantangan, masalah yang ada di dalam hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan,
yang lemah hari-hari ini, Tuhan yang akan memberi kekuatan yang baru. Bahkan bagi mereka yang sedang hilang arah tujuan hidup, kami berdoa pagi hari ini, biarlah Tuhan menuntun kembali, Tuhan mengarahkan kembali setiap anak-anak-Mu untuk mengerti panggilan-Mu, untuk semakin melihat jauh ke depan rencana Tuhan yang indah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan menyediakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Berkati juga keluarga kami, berkati apa yang akan kami kerjakan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar pesan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi bekal, teladan bagi jalan hidup ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh mengawali minggu ini bersama dengan Tuhan dalam saat teduh kita. Dimanapun Anda berada, mari terus setia, terus mencari Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara untuk membangun ulang kehidupan. Apalagi saudara yang habis kena badai, habis dalam pergumulan, dalam masalah. Mari minta Tuhan membangun ulang kehidupan kita. Mari katakan dengan saya mau membangun ulang kehidupan. 1, 2, 3, saya mau membangun ulang kehidupan. Puji Tuhan. Kita sampai di halaman 42 dari buku Deeper 2.0x ini, di bagian terakhir dari sisi membangun ulang kehidupan. Seperti rumah yang habis kena badai harus dibangun ulang, harus diteguhkan, dan sekarang kita belajar bagaimana supaya hidup kita bisa mengalami hidup yang kokoh. Yang ketiga, yaitu ada blessing connection atau tatanan berkat. Ya, seperti yang di bagian ini Anda bisa tulis di kolom yang ada angka 3. Blessing connection, Anda harus mengerti ada tatanan berkat, ada urutan berkat, ada jalurnya berkat. Kalau Anda mau diberkati seperti Ishak yang diberkati 100 kali lipat ganda dengan tuaian, bahkan menjadi kaya, kian lama kian kaya dan jadi sangat kaya, saudara, maka Anda harus mengerti jalurnya Tuhan memberikan berkat. Kalau Anda salah jalur, tentu nggak dapat. Sama seperti orang yang mencari air. Ishak terkenal. Salah satunya adalah seorang penggali sumur. Karena banyak sumur-sumur yang dulu digali oleh Abraham bapaknya ditutup oleh orang Filistin, dan dia gali ulang dan mendapatkan air yang berbual-bual. Lalu orang Filistin mengambilnya dengan paksa, bertengkar, merebutnya kembali. Dia pindah lagi, gali sumur lagi, airnya banyak lagi, diambil alih lagi oleh mereka, saudara. Terus sampai kemudian dia menggali sumur di Rehobot dan tidak bertengkar. Tapi juga kemudian selain menggali sumurnya Abraham, Ishak juga menggali sumurnya sendiri. Dan dia menemukan air yang berbual-bual, padahal ada di tengah-tengah kekeringan. Nah, bagaimana orang bisa menggali sumur dan mendapatkan air? Mereka harus memperkirakan lebih dahulu di mana ada jalur air, saudara. Anda nggak bisa hanya sembarangan langsung menggali sumur dan mendapatkan air. Orang-orang yang berpengalaman, mereka gunakan berbagai macam cara
untuk menemukan di mana ada air di bawah tanah, saudara. Bahkan sekarang sudah ada banyak alat-alat yang lebih canggih untuk itu. Tapi intinya kalau Anda hanya sekedar menggali, belum tentu di bawah kaki Anda ada jalur aliran air tanah, ya. Kalaupun ada mungkin cuma kecil atau debitnya tipis sekali. Tapi ada bagian-bagian yang air tanahnya besar dan bisa airnya berbual-bual. Jadi gimana supaya hidup Anda diberkati? Maka Anda harus temukan jalur airnya itu, jalur berkatnya. Ini yang kita bicarakan dengan blessing connection atau tatanan berkat. Kalau Anda bergerak di dalam tatanan berkat itu, jalur berkat itu, maka hidupmu akan enteng, hidupmu akan diberkati. Apa yang dikerjakan dengan mudah Anda mendapatkan hasil. Tapi kalau Anda tidak dalam jalur berkat, maka walaupun Anda kerja keras demikian rupa, hasilnya tidak seberapa. Sama seperti Anda menggali sumur, tapi rupanya memang di bawah yang Anda gali itu memang bukan jalur air yang besar, sehingga Anda dapat. Tapi kalau Anda mendapat jalur yang bagus, air yang banyak, bahkan kadang hanya baru berapa meter digali, sudah mendapatkan air yang berlimpah-limpah. Kenapa? Karena memang pada jalur yang tepat. Nah, Tuhan punya jalur. Apa jalurnya Tuhan? Dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Ada di buku kita halaman 42. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Dimulai dengan kata ini adalah nyanyian ziarah Daud. Nyanyian yang dibuat Daud sebagai nyanyian ziarah saat orang-orang dari berbagai daerah berziarah ke kota Daud, ke Yerusalem. Jadi beberapa kali setahun orang-orang dari segala penjuru tanah Israel akan berkumpul ke Yerusalem. Dan di sepanjang perjalanan mereka akan bergabung dari RT-RT di puncak-puncak gunung, dari lembah-lembah, saudara. Mereka berkumpul dengan orang-orang satu kelurahan mungkin, dengan di jalan besar ketemu lagi dengan orang-orang dengan kecamatan dan kecamatan yang beda, kabupaten beda, provinsi, dan akhirnya berkumpul semua, saudara. Dari segala penjuru utara, selatan, barat, timur kumpul di Yerusalem. Dan sepanjang perjalanan itu, ini adalah salah satu nyanyian ziarah yang dinyanyikan, yaitu sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara diam bersama dengan rukun. Yang dibicarakan adalah kerukunan dan keindahan. Yang dibicarakan adalah bagaimana untuk mengusahakan supaya diam bersama dengan rukun. Karena kalau tidak rukun, maka tidak ada berkat. Tapi sebaliknya, kalau mau hidup rukun, maka ada berkat yang mengalir. Pepatah berkata, kalau kita bersatu, kita teguh. Bercerai, kita runtuh. Harus ada persatuan. Bahkan di bulan Agustus ini, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kita ingat pada masa-masa penjajahan Belanda, pada zaman VOC, saudara, VOC. Mereka menggunakan politik divide et impera, yaitu mereka buat politik pecah belah. Karena di Nusantara, dulu belum Republik Indonesia, ya, abad-abad saat VOC itu menguasai atau mulai datang ke Indonesia,
Ada banyak negara kecil-kecil ya di Indonesia ini. Dan rupanya yang dibuat VOC adalah membuat perpecahan antar kerajaan satu dengan yang lain, dibuat supaya saling perang, saling menyakiti. Karena ketika kerajaan-kerajaan itu saling berperang satu dengan yang lain, mereka makin lemah. Dan kemudian Belanda bisa masuk menguasai satu demi satu. Divide et impera. Ketika ada perpecahan, maka akan ada kekalahan. Jadi saudara, jaga, jangan sampai dalam keluargamu ada perpecahan. Jangan sampai di gereja, di komsel, di pelayanan, bidang-bidang Anda ada perpecahan. Ayo saudara, kejar kerukunan. Kejar kerukunan. Memang tidak mudah untuk menyatukan beda pendapat, menyatukan pola pikir banyak orang. Tapi saudara, kita harus berjuang untuk mengejar kesatuan itu. Karena akibatnya sangat buruk sekali kalau tidak ada persatuan, tidak ada kerukunan. Tetapi berkatnya sangat besar kalau kita bisa bersatu. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara minyak urapan itu dituangkan dari kepala Harun sebagai imam besar, dan itu akan turun saudara ke janggutnya ya sampai ke leher jubahnya. Kenapa? Ini sebuah hukum gravitasi. Ketika minyak dituang dari atas akan turun ke bawah. Tidak ada minyak dituang lalu akan naik ke atas ya. Kecuali di kondisi tertentu, ada angin yang kencang atau Anda ada di bulan saudara yang tidak ada gravitasinya. Gravitasi kecil. Tapi kalau Anda di dunia, di bumi ini saudara, maka minyak yang dituang akan turun ke bawah. Nah, ini jalur berkat. Jalurnya pasti akan turun. Nah, sepasti itu kata Daud ini. Kalau Anda hidup rukun dengan keluarga, maka itu menjadi jalur berkat turun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Hermon adalah gunung paling tinggi di Israel sana saudara. Bahkan di daerah Timur Tengah itu saudara. Dan di atas gunung Hermon itu ada es. Ya, ada es di musim dinginnya itu, ada salju yang ada di atas gunung Hermon. Dan saudara, dari gunung Hermon itu bisa turun embun. Bahkan kira-kira setiap 5 sampai 7 tahun sekali. Ya, sekitar kira-kira 7 tahun sekali itu Yerusalem mengalami salju turun saudara. Tidak setiap hari, tidak setiap tahun, tapi siklus kira-kira 7 tahun sekali itu. Maka ada salju yang turun seperti yang di Gunung Hermon. Turun ke bawah sampai ke Yerusalem. Ya, walaupun hanya bertahan berapa saat, tidak sampai sekian lama saudara. Tetapi itu bisa terjadi. Kenapa? Dari atas gunung di kondisi tertentu turunnya ke bawah. Nah saudara, ini jalur berkat. Sebuah hukum yang alam yang Tuhan buat. Begitu Anda ada di jalurnya, Anda di Gunung Sion, dari Gunung Hermon turun ke gunung-gunung yang lebih rendah. Kalau Anda di jalur itu, Anda akan mengalami embun Gunung Hermon yang turun. Tapi kalau Anda tidak ada di gunung-gunung Sion, di pegunungan Sion itu, Anda ada di utaranya, apa di timurnya, apa di baratnya saudara. Maaf, Anda nggak dapat embun itu. Karena rupanya menarik. Embun itu menurun dari Hermon ke Gunung Sion. Karena ada di situ jalur sungai Yordan. Dari Gunung Hermon turun ke Danau Galilea, turun lagi melalui sungai Yordan sampai terus ke bawah. Sampai ke daerah laut yang paling rendah di dunia, yang namanya adalah
laut mati. Laut mati itu 400 meter di bawah permukaan tanah. Sebuah laut cekungan yang dalam 400 meter di bawah permukaan laut. Ya maaf, ya permukaan laut. Itu 400 meter di bawahnya. Sehingga ini yang menarik saudara. Dari Gunung Hermon turun terus. Karena ada cekungan yang paling dalam di situ. Nah saudara, ini blessing connection. Ini yang Tuhan atur. Sehingga saljunya Gunung Hermon itu tidak pergi ke tempat yang lain. Perginya ke cekungan yang paling rendah itu. Dan itu melewati gunung-gunung Sion. Salah satunya ada di Bukit Sion, tempat kota Yerusalem. Jadi saudara, kalau Anda mau menikmati embunnya Gunung Hermon, Anda harus pada posisi yang tepat, pada saluran yang tepat. Ini kata Daud. Nah, kalau Anda mau menikmati berkatnya dari Tuhan, yang seperti embun Hermon itu, Anda juga harus menempatkan diri pada tatanan yang tepat, pada urutan yang tepat, pada jalur yang tepat. Memang itu jalurnya yang dilewati. Apa jalurnya itu? Yaitu jalur kerukunan. Orang yang hidupnya rukun, berkat akan turun. Ayo katakan slogan yang kita buat ini. Hidup rukun, berkat turun. 1, 2, 3. Hidup rukun, berkat turun. Itu jalurnya saudara. Tuhan tidak bisa melawan apa yang sudah Dia tetapkan sendiri. Sebuah jalur yang Dia buat. Minyak turun akan ke bawah. Embun Gunung Hermon akan turun melalui gunung-gunung Sion sampai nanti mengarah ke laut mati itu saudara. Karena memang ini gunung paling tinggi sampai ke cekungan paling rendah. Dan lewat itu saja. Nah saudara, Tuhan merancangkan berkat akan turun saat Anda hidup rukun. Jadi kalau Anda merasa kurang diberkati hari-hari ini, Anda harus kembali kepada jalurnya itu. Kalau Anda merasa bisnismu kurang diberkati, ayo lihat bagaimana Anda mengusahakan kerukunan dalam keluargamu, dalam suami istri, dalam hubungan dengan orang tua, anak-anak, dengan teman-teman di pekerjaan, dengan para klien. Kalau Anda mau berkat besar turun dalam hidupmu, maka Anda harus memperjuangkan kerukunan yang besar. Maka saudara, ketika Anda ada di jalur kerukunan itu, Anda tidak perlu kerja keras. Tiba-tiba minyak itu mengalir pada Anda. Embun Gunung Hermon turun kepada Anda. Tuhan lihat siapa yang mau mengusahakan kerukunan. Tapi kalau Anda suka membuat perpecahan, Anda suka membuat keributan, coba dicek. Kadang orang tidak merasa, tetapi sebenarnya dialah yang suka membuat keributan. Kalau ada dia, orang tersinggung. Kalau ada dia, sering salah ngomong dan orang tersakiti. Ayo segera bertobat. Jadilah orang yang kata-katanya bijak, kata-katanya membangun. Jangan kata-kata yang pedas atau seenaknya saja Anda punya pikiran, Anda ungkapkan, tapi itu menyakiti orang lain. Jaga perkataan Anda. Jadilah pembuat kerukunan, bukan pemecah belah. Jangan suka gosip, jangan suka menjatuhkan orang lain. Jadilah orang yang membangun kerukunan. Maka berkat itu akan dialirkan Tuhan karena Anda ada di jalurnya. Ya, lihat juga kemudian di bagian ayat berikutnya dalam Yakobus pasal 1 ayat 17. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Datang dari atas. Tuhan merancang saudara. Ya, Tuhan merancang
ada berkat yang dari atas. Jadi ada jalurnya. Ada tersus itu di Keluaran 20 ayat 12. Ayo kita baca bersama-sama, ini contoh jalur berkatnya. Kita baca, hormatilah 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini salah satu jalur berkat, yaitu dengan menghormati orang tua. Sekalipun orang tua Anda mungkin pernah menyakiti Anda, pernah berlaku tidak adil kepada Anda, pernah mengecewakan Anda. Orang tuamu mungkin tidak sempurna, merepotkan bagi Anda, dan banyak hal lain lagi. Tetapi janji Tuhan, kalau Anda menghormati orang tua, maka itu menjadi blessing connection, jalur berkat. Ketika Anda tidak menghormati orang tua, Anda akan sengsara, Anda akan melawan jalur berkat Tuhan. Anda gak akan dapat berkat itu. Jadi hormati orang tua. Walaupun mungkin orang tuamu tidak selalu benar, tapi hargai, berhenti bertengkar dengan papa mama. Ayo saudara yang masih punya orang tua, yang masih punya mertua, berusaha hormati, sayangi mereka. Bahkan di masa tua mereka, jangan anggap repot untuk mengurus mereka. Berkati mereka. Engkau yang sudah bekerja, anak-anak yang sudah bekerja, waktunya sekarang engkau berkati orang tuamu. Memang mungkin orang tuamu gak minta uang dari Anda. Mungkin orang tuamu juga tidak pernah mengharapkan sesuatu dari Anda. Tetapi sebagai anak, Anda harus ngerti menjadi berkat buat orang tua. Ada anak muda yang bisa habiskan uangnya banyak untuk ngajak makan pacarnya, untuk nonton ke bioskop, untuk belikan baju buat kekasihnya. Tapi tidak mau membelikan makanan buat papa mamanya. Tidak memperhatikan. Ada anak-anak yang bisa beli mobil yang mewah, rumah yang megah, tapi tidak mau mikirkan bagaimana papa mamahnya bayar listrik, bayar air, suruh bayar sendiri. Papa mamanya masih punya pensiunan. Ayo bertobat. Kalau Anda diberkati, Anda harus menghormati lebih lagi. Kalau Anda menghormati lebih lagi, maka Anda akan diberkati Tuhan. Mengapa? Karena ini jalur berkat. Ketika Anda makin diberkati, makinlah Anda memberkati. Makanya slogan yang saya buat berkata, hidup rukun, berkat turun. Tapi enggak berhenti, ada lanjutannya. Berkat turun, hidup rukun, dibolak-balik. Iya Pak, karena hidup rukun itu jalur supaya berkat turun. Tapi kalau Anda diberkati Tuhan, berkat Tuhan turun atasmu, itu peringatan supaya Anda bisa lebih membuat kerukunan. Karena banyak orang ketika diberkati malah saling bertengkar, malah ribut, malah saling menyakiti. Tidak boleh saudara. Ketika Anda diberkati, justru usahakan berkat yang Anda itu untuk lebih lagi membuat kerukunan. Makanya saya bilang tadi, kalau saudara anak-anak muda sudah mulai bekerja, sisihkan uangmu untuk menjalin hubungan dengan papa mamahmu lebih baik lagi. Buat supaya Anda bisa membuat kerukunan dengan adikmu, dengan kakakmu. Kalau Anda punya uang, berkati mereka, berkati keponakanmu yang membutuhkan, biar keluarga besarmu menikmati berkat yang diterima melalui hidupmu. Ya, jadi kalau hidup rukun, berkat akan turun. Tapi kalau berkat turun ke hidupmu, saatnya mengusahakan hidup rukun lebih lagi. Ya, jadi saudara, ini indah sekali.
Ibrani 13 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. Taatilah, 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taati pemimpin Anda, tunduk pada mereka, hidupmu akan baik. Karena ini jalur connection, jalur blessing connection, jalur berkat. Ketika Anda bisa menghormati pemimpin, ada PKS, pemimpin komsel Anda, ada ketua bidang Anda, ada gembala, hamba Tuhan, pemimpin rohani. Saudara, ada pemimpin juga di pekerjaan Anda, di sekolah, kuliah, di masyarakat. Hormati, tunduk. Walaupun kalau memang ada hal yang tidak benar, tentu Anda tidak ikuti. Tetapi di atas semua itu, konsepnya ketika Anda mau menghormati, mentaati, Anda sedang menempatkan dirimu dalam jalur berkat. Dan tiba-tiba berkat itu mengalir dari atas kepada Anda. Tidak ada ruginya. Berhenti gosipkan pemimpin Anda. Berhenti menggosipkan orang-orang yang ada di atas Anda. Stop. Doakan kalau ada yang salah. Apalagi yang Anda gosipkan, ternyata itu salah. Anda jadi menyebarkan fitnah. Dan bukan hanya menyebarkan fitnah. Apalagi kalau pemimpin Anda itu tidak membalas Anda, malah memberkati Anda. Wah, Anda akan bertumpuk-tumpuk dosanya. Dan Anda akan mengalami hidup yang terus jatuh dan jatuh. Kalau Anda mau dapat jalur berkat Tuhan, gampang. Hormati ayah ibumu, taati dan hormati pemimpinmu. Ayat ketiga, ayat terakhir 1-8 ayat 7. Mari kita baca bersuara bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Saudara, di atas semua itu, tunduklah kepada Tuhan. Jangan menolak Tuhan. Jangan membantah kepada Tuhan. Tuhan sudah siapkan jalur berkat bagi hidupmu. Kalau Anda bisa menempatkan diri di posisi itu, Anda akan diberkati. Saya ingatkan sebelum kita doa, ada anak-anak muda yang mereka ketika pacaran, jatuh cinta, punya pacar, justru malah bertengkar dengan papa mamahnya. Di Efrata kita mengajarkan, kalau Anda pacaran harus dalam blessing connection, dalam jalur berkat, direstui. Kalau Anda menikah harus direstui oleh orang tua. Ya, memang ada orang tua yang mungkin salah atau tidak dalam Tuhan. Tapi tentu kita harus memahami itu. Ya, tapi kalau ini bukan soal masalah iman, maka dan orang tuamu adalah orang tua yang rohani, yang ngerti firman, maka saudara harus juga berusaha sebagai anak-anak untuk hubungan pasanganmu semakin membuat papa mamamu bahagia. Caranya bagaimana? Ada yang berkata, papa mama tidak setuju saya pacaran dengan siapapun. Siapa bilang? Tentu tidak. Caranya adalah Anda kenali papa mamamu. Anda tentu kenal sebagai anaknya. Anda sayangi mereka. Anda harus punya hati, pengen menghormati, pengen menyenangkan papa mamamu.
Nah, dari itu menjadi salah satu tambahan filter. Tidak semua cowok yang jatuh cinta padamu harus Anda terima. Tidak setiap ada wanita cantik lalu Anda harus jatuh cinta kepadanya. Anda filter, Anda saring. Salah satunya adalah Anda ngerti papa mamamu bisa terima nggak orang model begini. Ada orang tua yang sangat tidak bisa terima orang yang nganggur, yang tidak punya kerjaan tetap. Lalu Anda tahu cowok yang dekat-dekat Anda ini kerjanya tidak bagus. Walaupun ganteng, romantis, suka kasih bunga dan puisi. Tapi kalau Anda tahu ini akan benturan dengan papa mama, ya tidak usah lanjut dengan dia. Jangan buka, jangan mau terima, jangan cintai dia. Loh Pak Handoyo, tapi kan yang menikah saya bukan dengan orang tua. Tapi Anda tidak menikah sendiri. Anda dibesarkan belasan tahun, puluhan tahun dengan orang tua. Anda harus mengerti hati mereka juga. Ketika mereka mendapat atau memilih yang terbaik, mengerti yang terbaik, dan Anda bisa mengerti itu juga, maka pasangan kalian, pernikahan kalian akan indah. Ya, ada orang tua yang sangat tidak bisa terima. Misalnya anaknya cowok, lalu ada anak wanita yang mungkin terlalu matre atau norak, terlalu boros. Nah, mungkin papa mama bukan pelit tetapi sangat serius dalam manajemen keuangan. Nah, kalau Anda tahu ini wanita ini sangat boros, tidak bisa mengendalikan keuangan. Cantik sekali. Cuma ya itu borosnya minta ampun. Kalau Anda kira-kira tidak bisa memperbaiki, ya lebih baik cari wanita lain yang pasti Tuhan akan siapkan yang hubungan dengan orang tua akan baik. Ini contoh saudara. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi, datang ke Youth, kita akan belajar sama-sama cara berpacaran yang baik. Start Generation, saya mau kita belajar sehingga anak-anak muda tidak salah pilih. Pilihlah di jalur connection. Anda bisa pilih semua, tetapi ada yang ada di jalur connection, blessing connection. Yaitu apa? Orang-orang yang kalau engkau menjadi kekasihnya, papa mamamu juga akan merestui. Nah, itu salah satunya. Oke, mari kita berdoa saudara. Mari kita mulai arahkan hidup kita dalam jalur blessing connection Tuhan. Mari kita berdoa. Semua taruh tangan di dada. Bapa, lembutkan hati kami. Sadarkan kami kalau selama ini kami hidup jauh dari berkat Tuhan. Tetapi hari ini kami belajar ada jalur berkat Tuhan. Jalur kerukunan, jalur menghormati orang tua, jalur menghormati pemimpin, jalur menghormati Tuhan. Dan ketika kami ada di jalur-jalur itu, maka itu jalurnya berkat. Kami akan mengalami berkat. Ampuni dan sempurnakan Tuhan. Kami patahkan semua roh pemberontakan. Kami patahkan semua keegoisan. Kami mementingkan diri sendiri. Tapi yang ada adalah dimanapun juga kami akan membawa damai dan membawa kerukunan. Berkati semua jemaat-Mu, semua yang sudah ikut satu teduh ini, biar kami bertumbuh dan makin cinta Tuhan. Tuhan berkati semua yang sudah melayani hari ini. Kami masuki minggu ini bersama Tuhan, semuanya indah dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa besok. Selamat masuki Blessing Connection Tuhan. Tuhan memberkati.